tahun 2024 ini memang mengerikan banget karena gue rasa ini adalah tahun terproduktif untuk barang-barang bagus. Barang-barang jeleknya dikit, barang-barang bagus itu banyak banget. Tapi kalau untuk selera gue pribadi, tadinya gue kira gue udah pilih satu sebagai favorite 2024 gue karena udah lama itu belum ada yang ngalahin sesuai selera gue pribadi. Sampai sekarang ada ternyata penantangnya. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah Dunu DK3001 BD atau codename Brain Dance. Yes, tarian otak. I don't know, ini katanya ada hubungannya sama desain steampunk or something lah. Intinya gue nggak tahu sih, tapi namanya aneh aja, Brain Dance seperti ini. Just information, sebenarnya Dunu udah beberapa kali bikin Dunu DK3001 dulu berapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dunu DK3001, lalu ada Dunu DK3001 Pro. Jujur aja gue belum coba dan gue belum review, tapi gue baru dikirimin sekarang ini dan I love it. Tapi konfigurasi drivernya aneh banget, yaitu 1 dynamic driver, 4 balance armature, dan 4 planar driver di harga $500. Jadi nyampe ke Indonesia kemungkinan besar sekitar 8 jutaan atau mungkin lebih termasuk tax dan bla 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 segala macam ya. Jadi yes, ini IM yang under 10 juta tapi cukup premium harganya. By the way, ini planar drivernya itu seperti balancer mature. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat balancer mature planar bentuknya seperti contohnya Moondrop Dusk yang gue pernah review, bukan Blessing Dusk ya, Moondrop Dusk, dan juga Full Performer 5+2, itu mereka menggunakan planar driver yang bentuknya seperti BA, kayak kotak gitu. Dan gue suka semuanya, dan kayaknya ini memang tipe driver favorit baru gue untuk area Tribal atau Twitter. Ya, langsung aja seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Dan kenapa gue suka banget produk ini, tapi belum tentu gue bisa rekomendasikan. Seperti biasa kalau Dunu ini sebelum bahas ayamnya, gue mau appreciate dulu untuk kelengkapan yang lo dapatkan. Lo dapetin semacam leather case seperti ini. Gue gak tahu sih ini leather asli atau bukan, cuman feel size-nya emang keren. Dan ini cukup rigid ya, jadi cukup berasa kuat dan bahannya bagus. Ini pakai magnet cukup besar, gue suka cukup besar, jadi practical dan gue bisa pakai juga dalam sehari-hari. Mungkin warna putihnya aja yang bikin gue agak takut dia jadi kotor. Tapi gue suka banget lu dapetin tempat 2 case untuk ear tip seperti ini dan dua-duanya terisi full coy. Jadi ini langsung sangat berguna. Lu dapetin ini ya, Dunu SNS gue pertama kali ngeliat yang tipe ini, warnanya jadi putih bening seperti ini, beda sama yang biasanya kan abu ya, ini putih bening kayak gini. Lo dapetin yang warna putih juga, yang kayak silikon biasa begini. Lalu seperti biasa lo dapetin Dunu Candy dan lo dapetin yang tengahnya warna merah seperti ini. Selain itu lo juga dapetin ya semacam ini ya, jacknya ada 4,4 dan 3,5 dan juga semacam pouch untuk si housing dari IM-nya. Lu sama juga dapat microfiber serta foam tips, dan juga ini gue belum buka tapi jelas di dalamnya ada semacam cleaning tool. Kemudian adapter 3,5 to 6,5 dan juga ini apa? Clip. Jadi lu dapetin di sini benar-benar ada banyak banget aksesoris yang gak gimmick. Ini benar-benar guna buat gue, bisa relatable, gue beneran pakai sehari-hari. Untuk desainnya juga sangat menarik, sangat apa ya, cyberpunk kesannya, dan somehow font yang dipakai untuk 3001-nya ini ngingetin sama Evangelion gak sih? Mungkin just my opinion ya. Sama mengingatkan aja, lalu desain-desainnya ini ada vent hole-nya, ada lambang dununya, bahkan ya semuanya bikin gue ngerasa ini kayak cyberpunk banget, tapi warnanya putih matte seperti ini. Buat gue ini mencolok dan keren. Dan yes, memang ini ayam agak tebal. Oh ya, bahannya dibilang dia zirconium ceramic coated shell. Ini gua rasa sih bahannya ya dari metal dan cukup kuat, cuman tetap ringan banget rasanya. Jadi kayak aluminium feelingnya di tangan gua. Lalu kemudian untuk nozzle-nya juga semua dari metal, filternya juga terlihat kuat. Jadi overall build quality-nya sangat-sangat keren dan sangat bagus. Dan kemudian sebelum gua lupa ya, gua mau ngomong dulu kalau lu bisa pilih 2 nih. Ada 2 versi, ada yang MMCX dan ada yang dual pin. Kebetulan gue dapetnya yang MMCX, sebenarnya ditawarin sih mau dual pin apa MMCX. Gue somehow pengen yang MMCX, apalagi housingnya gede, jadi lebih gampang apa muter untuk dicocokin sama telinga gue gitu ya, gue pikir. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri, sebenarnya kalau lu udah pernah coba lihat kabel-kabel Dunu yang lain seperti Dunu Titan S2 ataupun Dunu Kima 2, ini agak mirip, dimana di bagian atasnya ini ada bagian yang twisted, tapi bedanya ini kayak next level better in terms of
quality. Lihat nih, bahkan dari Y splitternya aja terlihat lebih besar dan lebih bagus. Bagian bawahnya yang dilapisi semacam nilon fabric seperti ini juga lebih tebal dan sedikit lebih putih. Sampai ke ujung jacknya berasa lebih tebal dan bahannya juga lebih bagus ya, lebih shiny sama dan lebih bagus. Sebagai info aja, gue di sini ada kemarin kan baru review Duno Kima 2 juga. Jadi gue bandingin aja, lihat nih. Secara bagian atas juga kelihatan lebih jelas ya bahwa si Brain Dance ini punya kualitas yang lebih bagus. Feels di tangannya juga lebih lembut. Lihat ya, beda, lebih tebel. Dan juga di bagian bawahnya, yang bagian seperti nilonnya seperti ini, kelihatan bahwa si yang Brain Dance lebih tebal juga dan warnanya sedikit lebih putih. Bahkan jacknya, walaupun ukurannya persis, cuman di sini lebih tebal, lebih shiny, dan lebih keren aja sama Y splitternya juga nih. Ini yang kecil begini di Kima 2, sedangkan di Brain Dance ini seperti rada tebel, seperti tabung begini. Tapi jelas secara overall quality, ini mantep sih. Secara fitting, walaupun memang ini ayam cukup bulky, cukup tebal, dan kalian bisa lihat ya sebenarnya. Tuh lihat, cukup tebal ya. Putihnya tebal, termasuk sininya. Dan juga secara ear guide sebenarnya gue pengennya lebih nancap lagi di bagian sini ya, bagian archnya. Tapi sebenarnya sih ini udah stabil banget di kuping gue ternyata. Jadi sudutnya dan juga panjang nozzle-nya itu enak banget di kuping gue sama mau. Dan kabelnya sendiri memang bagian bawahnya agak kaku seperti kabel-kabel Duno yang lainnya. Tapi setelah dipakai dan dibawa jalan-jalan, itu minor complaint. Karena sebenarnya cukup ringan dan nggak microphonic. Jadi komplain gue sedikit minor karena kakunya ini aja. Tapi selain itu sih, gue bisa pakai ini ketika jalan-jalan ataupun gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa komplain. Secara suara beberapa lama gue denger ini tanpa gue lihat dulu frekuensi responsnya. Sensasi yang gue dapetin di awal-awal adalah gaib. Karena gue nggak ngerasa ini adalah tipe ayam yang menonjolkan frekuensi yang aneh-aneh. Tapi bener-bener kayak semua detail, semua kelengkapan frekuensi itu dapet banget. Dan yuk kita analisa frekuensi responsnya yang sebenarnya menunjukkan mengapa dia begitu. Oke, by frekuensi respons sebenarnya dia dapat dikategorikan sebagai U-shape, di mana penekanan utama ada di area sub-bass dan juga di area upper treble. Sedangkan di area mid-range-nya cukup netral tapi ala-ala JM1 target meta sekarang. Jadi dari sub-bass-nya ini adalah ayam yang very fokus ke sub-bass. Mid-bass-nya nyaris apa ya? Bahkan lu lihat ada mid-bass-nya ada cekukan gitu loh. Kayak turun dulu di mid-bass-nya, habis itu naik lagi sub-bass. Jadi benar-benar sangat fokus ke sub-bass. Jadinya secara pukulan dan ketebalan bass ini nggak jeduk mukul gitu, tapi sensasinya yang gue rasakan malah kayak lu dengerin detak jantung kayak deg deg dalam gitu, tapi nggak terlalu mukul, nggak terlalu bulat, nggak terlalu nonjok, lebih kayak depth-nya bass. Di sini gue nggak ngerasa kehilangan punch karena somehow emang gue adalah orang yang suka sub bass. Gue lebih suka ke dalam man bass ataupun rumble, dengerin lagu-lagu Two Steps From Hell itu juga masih berasa megah kayak nya dapet, tapi memang nggak tebel dan nggak berasa nonjok gimana. Ya tapi gue ngerti kalau lu mungkin suka EDM, lu suka sesuatu yang mukul, di sini bakal berasa cukup kurang. Cuman buat gue pribadi ini depth-nya mantep banget dan sub bass deep-nya itu mantep. Dengerin lagu awal dari Aladdin yang Prince Ali itu kan kayak ada hentakan gajah gitu, wah ini gede banget, kayak rumblingnya itu benar-benar berasa. Padahal bassnya nggak tebal. Itu sensasi yang agak goib perasaannya ya. Unik gitu, kayak lu nggak ngerasa bassnya tebel, tapi sama bassnya geter dalam. Nah itu aneh gitu. Jadinya itu mau menjelaskan tentang sensasi yang gue dapet di sini. Dan mid range-nya ini yang gue bilang tadi, dia ala JM1 Meta yang sekarang lagi lumayan diterapkan di beberapa ayam yang baru. Bagaimana dia sebenarnya di sekitar 1 sampai 2 kHz kan biasanya ayam udah mulai naik tuh di ear gain-nya. Ini enggak, dia tetap rata sampai mulai 3 kHz dia naik dikit, tetet gitu doang. Nah, ini bikin ayam ini kerasa vokalnya nggak maju, tapi ketika ada transisi dari upper mid range to lower mid range to upper mid range atau dengerin vokal nada bawah tuh nada atas atau bite to ref yang biasanya naik kadang-kadang naik 1 oktav atau naikin nadanya di ref, ayam ini masih bisa memberikan sedikit kontras yang natural. Beda sama kayak Full Performer 8 gitu yang atau Duno SA6 Mark II gitu yang kayak rata banget, jadi gue nggak ngerasain kontras ketika orangnya teriak. Di sini masih berasa kontras ketika teriaknya, bikin ayam ini masih punya energi yang bagus, tapi jelas jauh dari shouty. Jelas jauh lebih kalem ini daripada Harman pada umumnya.
Jadi di sini gue dengerin vokal cowok ataupun vokal cewek ataupun segala macam vokal ini berasa balance dan tidak terlalu maju tapi kontrasnya tetap dapat. Dan ekstranya very very clear. Nah, clarity ini datang dari bumbu treble, dari lower treble to upper treble. Ini kelihatan ada liftnya, itu lumayan ada elevasi. Tapi elevasinya tuh nggak naik turun banget gimana. Cuman kayak naik sedikit, almost linear, tapi nggak linear banget juga. Tapi jadinya di sini ada sensasi treble-nya itu keangkat, dan treble-nya ini itu kayak lengkap banget dari mid treble to upper treble tuh semuanya jelas. Ini bikin sensasi ada tambahan breathiness di sini. Kalau dengerin lagu-lagu vokal semacam Aimer terutama yang emang dia rada kayak mendesah gitu kan ya, dia ketika nyanyi, itu kesan desahannya lebih terasa dan bikin vokal-vokal itu lebih jelas lagi kesannya. Setiap pengucapan nada itu nggak terlalu maju, vokalnya nggak terlalu maju, tapi pengucapan kata-kata itu jelas banget dan lepas banget. Buat gue itu suatu sensasi yang spesial juga. Vokalnya nggak terlalu maju, tapi lepas dan detail di saat yang bersamaan. Dan treble juga sama. Treble-nya itu bukan tipe yang mid treble-nya naik banget atau lower treble naik banget. Enggak, dia semuanya dinaikin. Dari mid treble to upper treble dinaikin semua. Tapi juga nggak sampai tinggi-tinggi banget. Dan dia ditambah punya 4 dedicated microplanar driver di sini. Yang bikin sensasi treble-nya itu memang lepas, detail, very layered, and very, very amazing lah, rasanya lepas banget. Tapi nggak bohong juga, ini bukanlah tipe treble yang paling natural yang gue pernah denger. Lu masih ngerasain extra upper treble zinginess, jadi kayak masih ada berasa kayak apa namanya, gemericik sizzle kayak gitu, ada ekstra atas treble, tapi bukan ekstra sibilance, enggak. Kayak ada tambahan nya gitu dikit di, kalau misalnya dengerin cymbal crash ada ini ada kayak ada ekstra detail, ekstra tambahan. Nah, ini bikin nada-nada atas itu yang kadang-kadang nggak terlalu kedengaran, di sini semuanya kedengaran. Jadi frekuensinya berasa, kesannya nih ya, bassnya nggak terlalu maju, tapi dalamnya terasa. Vokalnya nggak terlalu maju, tapi kontras lower mid, upper mid terasa. Treble-nya sekali nggak terlalu maju, tapi lengkap banget sampai ujung. Gue ngerasa semua nada di sini nggak terlalu maju, tapi semuanya berasa dan sangat lengkap dari atas ke bawah. Gue juga perlu note bahwa fitting sangat-sangat penting di sini karena dia tipe suara yang tadi gue bilang, dia nggak terlalu maju. Jadi kalau misalnya lu fittingnya nggak tepat, ini lu nggak bakal dapetin sensasi sub bass-nya. Padahal sub bass-nya itu salah satu yang bikin ini lumayan spesial dan sensasi frekuensinya lengkap. Kalau misalnya lu nggak dapet seal-nya dan lu nggak dapet sub bass-nya, ya otomatis ini IM berasa netral banget aja atau simply cukup bright gitu, jadi lebih boring. Jadi pastikan kalau dapat style yang tepat. Kalau buat gue pakai ya tips bawahnya Dunu Candy ini paling bisa gue dapetin sensasi seal yang gue pengen. Nah, karena kelengkapan frekuensinya yang juga mantep banget, plus drivernya ini beneran kerasa. Sensasi 9 drivernya ini bikin suara very very layered dan jelas gitu pemisahan serta separasinya. Bikin IM ini punya technical yang mantap banget. Bahkan bisa dibilang di bawah 10 juta kayaknya this is the best yang gue pernah coba. Secara resolusi, kejelasan nada, detail, dan micro details, macro details ataupun micro details semuanya excellent di sini. Jadi gue bisa bilang ini levelnya ada di VA Audio Monarch Mark III, bahkan mungkin ke atas lagi dikit karena resolutionnya berasa lebih lepas di sini. Upper treble-nya itu yang bikin sensasi spesial di sini. Jadi overall really really good in terms of resolution, imaging, separation. Mungkin dia bukan yang terbaik dalam hal 3D ya. Dia 3D-nya lebih kayak lonjong kanan kiri gitu, soalnya bukan tipe yang 3D bola besar. Depth-nya ada, tapi karena memang bass-nya sendiri bukan bass yang nonjok banget, jadi kayak depth-nya tuh lu dapat, tapi di beberapa lagu yang memang sub bass-nya dalam. Ketika sub bass-nya nggak terlalu dalam, jadi kayak lonjong kanan kiri aja. Tapi overall amazing. Nah, bahas lagi di sini secara perbandingan, gue bisa bilang kalau di under sekitar 10 juta gitu kan. Ini sangat mengingatkan gue sama Moondrop Dusk yang gue pribadi ngerasa itu kayak minum air putih di Moondrop Dusk. Itu selera gue air putih yang enak ya, bukan air putih yang butek. Moondrop Dusk, tapi ini versi yang lebih sedikit exciting dan sedikit lebih analytical. Dengan sub bass yang lebih fokus ke sub bass lagi. Mid bass-nya lebih terasa Dusk malah. Di sini lebih fokus di sub bass lagi. Serta upper treble yang lebih naik lagi. Dan vokal kontras yang sedikit lebih terasa lagi. Bikin IM ini kesannya kayak minum air dingin dari pegunungan. Soalnya begitu.
nggak terlalu natural banget, tapi segernya, lalu dinginnya, makanya gue bilang agak analytical, nggak warm ya, it's a bit cold mungkin sensasinya. Bikin ayam ini levelnya lebih analytical lagi, tapi sedikit lebih exciting dan lebih layered dibandingkan Moondrop Dusk. Gue pribadi dua-duanya suka, tinggal moodnya aja gimana. Mungkin yang lebih menentukan itu lebih ke detailnya aja, memang lebih menang ke DK1 BD ini. Dan juga sensasi tonal seperti ini agak mengingatkan gue sama Elysian Pilgrim. Bedanya, Elysian Pilgrim approach-nya agak beda. Satu, secara bass, dua-duanya sama-sama fokus di sub bass, tapi lebih kayak hentakan sub bass-nya gue lebih dapet ini. Mungkin karena kontras turun dulu di mid bass-nya, lalu langsung tiba-tiba naik di sub bass-nya. Lebih terasa di Brain Dance ini, sehingga lebih fokus, lebih dalam. Tapi bulat pukulannya lebih bulat di Elysian Pilgrim. Sedangkan di area vokal, dua-duanya sama-sama ngincar suara vokal yang nggak terlalu maju, tapi terasa detailnya. Nah bedanya, kebalikan nih. Kalau misalnya di Dunu Brain Dance ini, dia rata di 1-2 kHz, naik dikit di 3 kHz-nya, jadinya vokal nggak terlalu maju, tapi kontras lower mid upper mid-nya berasa. Kalau di Elysian Pilgrim, justru dia mulai naik 1-2 kHz-nya dikit, tapi turun di 3 kHz-nya. Jadi vokalnya kerasa agak maju, tapi kontras vokalnya ketika teriak, dia agak dibikin nyantai, jadi nggak shouty. Approach-nya beda, tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka ala-ala si DK3001 Brain Dance ini. Nah yang menarik juga dibandingkan sama Sennheiser i600, Sennheiser i600 itu sama-sama punya fokus sub bass, tapi sekali lagi mid bass-nya lebih mukul di si i600, tapi fokus sub bass-nya lebih ada di Brain Dance. Secara vokal, dua-duanya nggak terlalu maju di area upper mid range-nya, dua-duanya gue suka approach-nya. Tapi treble dia yang menentukan, dua-duanya punya boosted treble, bedanya si Sennheiser i600 punya boost di mid treble sekitar 7-8 kHz-an. Sedangkan di sini rata naiknya, jadi gue lebih bisa dengar micro details di frekuensi atas, lebih ada di Brain Dance ini. Tapi memang lebih fun, lebih V-shape normal pada umumnya, dan lebih asik dengerin Sennheiser i600. Tapi secara teknikal jelas buat gue udah lebih baik Brain Dance ini walaupun harganya lebih murah. Nah, yang unik adalah sebenarnya kalau dibandingkan sama KeyBears KE4 yang the meta tuning, bisa dilihat sebenarnya ini seolah kayak modifikasi dari meta tuning, di mana si KE4 itu punya sama-sama frekuensi respons yang arahnya, lekukannya itu mirip. Bedanya di sini mid bass-nya lebih rata lagi dan punya kontras sub bass lebih ada. Approach di mid range-nya lagi-lagi mirip, dan approach di treble mirip, cuman bedanya si Brain Dance ini punya lifted treble yang lebih terasa. Tapi jadinya bikin ini sensasi yang lebih netral, sedangkan KE4 lebih tebal, di sini lebih netral dan lebih analytical, apalagi dengan lifted treble dan mid bass-nya diturunin. Cuman sensasi metanya di approach di upper mid range-nya itu agak mirip. Jadi ini yang versi lebih analytical-nya aja. Jelas secara technical udah jauh-jauh beda, this is much better. Jadi yes, pada akhirnya gue bisa bilang kalau gue pribadi nggak terlalu menyarankan ayam ini ke semua orang, karena memang ada beberapa bagian seperti dia tidak terlalu engaging, ataupun secara suara juga nggak terlalu full bodied gimana-gimana. Dia bisa bikin beberapa orang ngerasa, oh ini analytical. Ini seolah membedah suara daripada menikmati lagu. Tapi kalau lu tanya gue, karena memang gue biasanya somehow semi menganalisa frekuensi. Ketika gue dengar ini, yang frekuensinya udah lengkap semuanya tanpa ada satupun yang dimajuin atau terlalu mundur, gue bisa justru tenang banget gunain ayam ini. Berasa kayak suara goib bisa muncul tanpa ada yang terlalu maju ataupun terlalu mundur. Semuanya kayak dijembrengin semua di depan gue frekuensinya, dan gak ada yang bikin gue sakit untuk dengar lama-lama. Entah itu bass, entah itu vokal, entah itu treble, semuanya jelas tanpa terasa terlalu maju. Karena itulah gue suka banget ayam ini. Tapi gue ngerti, untuk beberapa orang mungkin gak terlalu bisa relate sama apa yang gue rasakan. Tapi at least gue bisa bilang untuk Dunu Brain Dance ini very recommended to try kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk coba. Tapi bukan tipe yang langsung gue bilang udah langsung beli aja kalau punya budget 9 juta. Karena memang dia spesial, tapi gue ngerti ini gak buat semua orang. Tapi sangat cocok untuk gue pribadi. Jadi gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.